Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Salsabila Nur Sakinah Anwar dari kelas M75 NIM 1847040030. Nah, di video kali ini saya akan melakukan simulasi mengajar yang difokuskan pada keterampilan bertanya. Untuk itu teman-teman saksikan sampai akhir ya. Ini dia videonya, cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang bisa memandu temannya untuk berdoa? Acungkan tangannya ya. Oh, Nak Raihan bisa ya? Silahkan Nak Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan yang banyak. Amin. Terima kasih Anak Raihan sudah memandu temannya. Nah, anak-anakku, karena kita sudah berdoa, sekarang sebelum ibu melakukan absensi, ibu mau mengajak anak-anakku semua untuk menyanyikan lagu nasional kita. Nah, ayo, siapa yang bisa memandu temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Acukan tangannya ya. Oh, Nak Safira bisa ya? Silakan Nak Safira. Oh ya anak-anakku, ibu akan menampilkan video lagu Garuda Pancasila. Jadi anak-anakku mengikut juga ya, sambil dipandu oleh teman kita Safira. Garuda Pancasila. Tepuk tangan semua. Nah, anak-anakku, tahu nggak apa maksud tadi kita menyanyi setiap paginya? Ayo acungkan tangannya. Wah, betul sekali Rahmat. Nah, apa yang dikatakan Rahmat? Kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional kita setiap pagi itu untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Nah, anak-anakku, ibu absen dulu ya. Safira hadir? Alhamdulillah hadir. Royhan hadir? Royhan hadir. Rahmat hadir? Rahmat hadir. Ana hadir? Oh, Ana hadir. Ada yang tidak hadir anak-anakku? Siapa temannya yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan masuk di pembelajaran inti ya. Ayo, siapa yang tahu kita akan belajar tema berapa pada hari ini? Acungkan tangannya ya. Oh, Nak Safira. Oh, betul sekali. Jadi, apa yang dikatakan Safira sudah benar ya. Pada hari ini, kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, dan pembelajaran ketiga. Nah, anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat di samping. Yang pertama, melalui teks percakapan peserta didik mampu mengidentifikasi pembagian bilangan-bilangan caca
yang hasil kalinya sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Dan yang kedua, melalui soal cerita, peserta didik mampu menemukan pembagian dua bilangan dan hasil bilangan cacah sampai 100 dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Ketiga, melalui kegiatan membaca teks pendek yang berjudul Cara Bermain Kayu Malele. Peserta didik mampu menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda berdasarkan bentuknya secara tepat dan benar. Keempat, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu mengidentifikasi karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi secara tepat. Dan yang kelima, melalui contoh yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam menggambar karya imajinatif secara tepat. Nah, anak-anakku, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk di materi ya. Materi yang pertama yaitu pembagian bilangan cacah. Nah, sebelum itu, anak-anakku, siapa yang tahu apa itu bilangan cacah? Ayo acungkan tangannya ya. Raihan, apa nak? Betul sekali. Ada yang bisa lagi? Safira, apa nak? Betul sekali. Siapa yang tahu bilangan cacah itu dimulai dari mana? Siapa? Oh, Rahmat. Betul sekali. Jadi, anak-anakku, apa yang dikatakan teman-temannya itu sudah benar ya. Jadi, bilangan cacah itu merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai apapun itu, baik itu 1000, 100 dan sebagainya. Intinya, bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selain itu, bilangan cacah itu merupakan bilangan asli dan juga bilangan positif. Akan tetapi, bilangan cacah itu bukan merupakan bilangan yang bertanda negatif. Nah, sekarang Ibu akan beri contoh ya dari bilangan cacah atau contoh pembagian bilangan cacah. Nah, contohnya ada di samping anak-anakku. Coba lihat. Nomor 1. Berapakah hasil pembagian dari 25 dibagi 5? Ayo, siapa yang bisa? Acungkan tangannya ya. Oh, Nak Rahmat bisa ya? Berapa Nak Rahmat? 4. Betul sekali. Jadi anak-anakku, hasil pembagian bilangan cacah dari 25 dibagi 5 sama dengan 4. Betul sekali. Soal nomor 2. Berapakah hasil dari pembagian 32 dibagi 8? Ayo, siapa yang bisa? Acungkan tangannya ya. Oh, Nak Safira. Berapa Nak Safira? 32 dibagi 8 ya. Betul sekali. Jadi anak-anakku, 32 dibagi 8 sama dengan 4. Nah, cerdas sekali. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk ke contoh soal cerita ya. Nah, lihat di samping. Ada 36 mobil-mobilan. Tiap 4 mobil-mobilan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Berapakah hasil dari soal cerita tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Wah, Nak Rehan bisa ya. Berapa Nak? Karena ada 36 mobil-mobilan, jadi dibagi 4 hasilnya berapa? Betul sekali. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi anak-anakku semua sudah cerdas-cerdas ya. Ibu bangga sekali. Sekarang kita masuk di materi kedua tentang teks cerita cara bermain kayu malele. Ayo, siapa yang bisa membacakan teks cerita bermain kayu malele? Oh, Nak Safira bisa ya? Silahkan Nak Safira.
Baik Bu Guru, saya akan baca teks cerita bermain kayu malele. Kayu malele adalah permainan dari Papua. Ada dua kelompok pemain, yaitu kelompok bermain dan kelompok berjaga. Yang dibutuhkan adalah kayu berukuran 20 cm satu batang dan kayu berukuran 50 cm satu batang. Jika berhasil, kelompok yang berjaga menjadi kelompok yang bermain. Jika gagal, kelompok yang bermain akan menghitung jarak dari tempat jatuhnya kayu malele ke lubang. Kelompok yang menang adalah yang berhasil mengumpulkan nilai 500 terlebih dahulu. Terima kasih Bu Guru. Nah anak-anakku, karena teman kita Safira sudah membacakan teks bermain kayu malele, sekarang siapa yang bisa menyebutkan kosakata keberagaman benda berdasarkan teks bermain kayu malele? Acungkan tangannya ya. Oh, Nak Royhan. Contohnya apa, Nak Royhan? Betul sekali. Contoh yang pertama ada kayu malele. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kosakata keberagaman benda? Tapi bukan di dalam teks bermain kayu malele. Ayo, siapa bisa sebut? Acungkan tangannya ya. Oh, Nak Rahmat. Apa, Nak Rahmat? Betul sekali. Jadi kata Nak Rahmat ada mobil-mobilan, katapel, dan juga kelereng. Nah, itu merupakan kosakata keberagaman benda. Nah, kita masuk di materi selanjutnya atau materi yang terakhir ya anak-anakku, tentang karya imajinatif. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu karya imajinatif? Acungkan tangannya ya. Oh, Nak Rayhan. Bisa? Apa itu Nak Rayhan? Betul sekali. Jadi kata Rehan bahwa karya imajinatif itu merupakan karya bersifat hayalan. Ada lain? Nak Indri. Oh, apa Nak Indri? Betul sekali. Jadi Nak Indri bilang bahwa karya imajinatif itu merupakan karya yang imajinasi. Nah, anak-anakku, semuanya benar sekali. Adapun karya imajinatif itu merupakan karya yang bersifat hayalan, mempunyai imajinasi atau menggunakan imajinasi, seperti memberikan gambar atau daya pikir untuk membayangkannya. Nah, anak-anakku, di karya imajinatif itu terbagi atas dua kan? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Rahmat. Apa Nak Rahmat? Betul sekali, ada karya imajinatif 2 dimensi dan ada karya imajinatif 3 dimensi. Nah, kita lihat pada layar contoh karya imajinatif 2 dimensi. Kemudian karya imajinatif 3 dimensi contohnya. Nah, anak-anakku, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Oh, Nak Safira. Apa Nak Safira? Betul sekali. Jadi, yang kita sudah pelajari pada hari ini ada pembagian bilangan cacah, ada membaca teks cerita ada membaca teks bermain kayu malele, dan terakhir tentang karya imajinatif 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, anak-anakku, Ibu akan memberikan tugas ya. Buka halaman 180. Di situ ada tugasnya. Silakan dikerja ya di rumah, jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ayo siapa yang bisa memimpin temannya untuk berdoa? Acungkan tangannya ya, selain dari Raihan lagi. Oh, Nak Rahmat lagi bisa ya? Silahkan Nak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Nah, anak-anakku,
Anak-anakku langsung pulang ke rumah ya. Jangan tinggal bermain di rumah temannya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi video simulasi saya yang difokuskan pada keterampilan bertanya. Jangan lupa tetap semangat ya, dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.